Halo, welcome back sama Kakak Fakri. Sekarang jam setengah 11, gue lagi sana Mori, panas banget anjing. Ya sama telat, tadi kita berangkat jam setengah 8an lah. Sekarang gue mau tes set, sesuai judul, gue mau tes set Kawasaki Z800. Asli ada 800 Z800 ya, yang warna hijau, gue suka banget warna hijau kayak gini nih. Kayak gini penampakan motornya nih. Set, ganteng habis. Padat banget mesinnya. 800 cc 4 silinder nakednya Kawasaki, tapi katanya yang ini udah discontinue karena udah ada Z650 sama Z900. Bannya masih standar, dia pakai Dunlop Sport Max ukuran berapa nih, 120. Yang belakang Dunlop Sport Max juga ukuran berapa, 180 gak sih? Iya 180/55. Knalpotnya pakai Akrapovic slip on, katanya slip on karena suaranya tuh nggak kencang banget, karena masih suara tuh masih lembut lah, nggak kencang banget. Masih standar semua, cuma ganti spion, terus windshield juga pakai yang agak tinggi terus berwarna gini. Apalagi yang bisa dieksplor, nggak ada lagi perubahannya. Ini masih pakai spakbor ori, ininya juga emang ori kayak gini. Terus stiker tim Arogan, tank pad Daytona, terus ya gitu-gitu semua udah. Gak ada perubahan. Oh ntar dulu, tinggi gue 167 cm. Kalau gue naikin motor ini, coba naikin ya. Gimana ya feelingnya ya? Feelingnya nih oke. Oh lebih tinggi 636 kayaknya. Karena nih gue pakai sepatu riding masih agak jinjitnya masih ditolerir lah. Tapi yang bikin apa namanya kagok adalah posisi footstep tuh pas banget belakang betis. Jadi lu kalau turun kakinya harus agak maju gitu. Langsung stop kontaknya gimana? Oh iya, ini juga nakednya Kawasaki. Gue baru tahu dari gamenya Kawasaki, katanya semua naked Kawasaki nggak bakal ada kelistrikan karena emang ya ini naked harus liar. Jadi apa yang lu kasih itu yang lu dapet kayak gitulah. Cuma di sini cuma ada hazard, lampu jauh, lampu pas, lampu jauh, apa ini namanya, lampu sen, klakson, engine kill switch sama starter dulu ya. Kayak gitu bunyinya noh. Asik. Di sininya ada apa nih? Lampu sen, ABS, aki, netral, lampu jauh sama lampu sen lagi. Ini bisa pencet gak? Trip A, trip B, odo, udah gitu doang. Di sini ada derajat 97 Celcius, ada odo, ada jam, ini RPM, kecepatan sama bensin. Oke, bensinnya masih penuh, asik. Lanjut ya. Ada burhan. Untuk riding position kayak Saber gak sih? Kayak Saber gak sih? Agak upright gitu. Tapi nggak se-upright Saber karena posisi footstepnya masih biasa gitu. Maksudnya nggak kebelakang banget. Terus tangnya tuh bikin badan kita gini nih. Badan kita tuh agak nunduk tapi tegak gitu, nggak sampai nunduk yang benar-benar nunduk gitu loh. Asik. Oh di sini ada buat bensinnya. Ini gua kecepatan segini 50 km/jam, bensinnya tuh 13,4 km/liter. Ya lumayan lah buat 800 cc. Coba agak kebut. Tenaganya apa ya? Maksudnya dia nggak liar, sumpah motor ini nggak liar. Tenaganya nggak liar. Maksudnya nggak seberapa nyentak kayak 636 atau Z1000. Lebih nyentak Z1000 kayaknya sih ya. Oh ini kata orangnya ban belakang agak lagi kondisinya agak prima, jadi jangan dibuat miring-miring. Itu juga karena rem belakangnya juga agak nggak prima, jadi agak nggak pakem. Oke, gue nggak gebut kok, santai aja. Untuk diginiin, oh apa ya, feelingnya tuh kalau buat yang gue rasain ya, mungkin karena ban belakangnya lagi gak sehat ya. Jadi kalau lu mainin gitu pakai badan lu, dia bukan nolak ya, maksudnya lu mainin gini dia kayak balik ke tengah gitu loh. Jadi gimana ya ngomongnya ya, ya gitu misalnya kalau di miring ini nih, gini misalnya miring ini ya, miring dikit aja
itu kayak lu kayak rasa mau balik ke tengah gitu, motornya kayak mau tegak terus gitu, nggak mau dimiringin. Ya mungkin karena ban belakangnya agak masalah ya, nggak sehat, jadi kayak gitu feelingnya. Coba gue buat nikung lagi nih. Dia tuh kayak nolak. Nah kan dia kayak nolak, kayak mau balik ke tengah lagi loh. Jadi lu begini, lu ke tengah lagi, kayak tengah lagi. Gue gak tahu apakah emang karakteristiknya kayak gitu, tapi ya yang gue rasain sih gitu. Tapi posisi ridingnya nyaman banget, sumpah ini nyaman banget posisi ridingnya. Tangan lu tuh masih bisa nekuk gitu loh, maksudnya nggak tegak gini banget, itu nggak tekuk gini loh, asik. Kalau buat tuck-in aneh, tapi ya bisa, buat tuck-in bisa. Waduh, ini kenapa nih? Apa ya, gue bingung nih tenaganya. Apa ya, tenaga itu nggak narik tapi narik ya, apa ngomongnya, gue bingung ngomongnya gimana ya. Tenaganya pas lu becek itu udah kerasa ketarik, tiba-tiba badan lu udah ketarik aja gitu loh. Jadi kayak gitu deh. Kalau Z1000 itu kan muat langsung ketarik badan lu, ini enggak, dia kayak linear, kayak ngurut gitu loh, nggak langsung kuat, nggak langsung kebuka gitu gasnya. Ya mungkin buat learner bike cocok tenaganya, tapi yang bikin gak cocok buat learner bike adalah karena motor ini beratnya nggak masuk akal, men. Bukan nggak masuk akal, karena aneh, 220 kg aja kalau salah ya, itu berat kosongnya segitu, berat banget, men. Ini yang gua aneh, ininya beloknya sebenarnya enteng, tapi dia kayak nolak gitu loh. Ini enteng loh, ini gini nih, enteng nih, sumpah. Tapi gua nggak paham kenapa. Iya, kayak tadi gue bilang, kayak dia belokin set, dia kayak mau balik ke tengah lagi. Jadi lu harus benar-benar nahan pakai badan lo gitu loh. Gue nggak tahu itu kenapa. Tapi so far untuk muter lebih enak ini daripada Z1000. Ini lebih enak aja, nggak tahu kenapa. Oh, gue tahu nih, kita tuh. Tadi kan gue bilang kan, pas dimiringin gini dia kayak mau ke tengah lagi. Mungkin ya ini menurut pendapat gue ya, mungkin karena dia kan mesinnya keluar nih kanan kiri gitu. Jadi kayak mungkin berat di depan, jadi kayaknya gitu, dia kayak nolak buat diajak miring kayaknya ya. Tapi itu jangan dijadiin acuan, karena nggak 100% bener. Shit man, waduh, serem coy, gila. Gigi 3 140, gila. Tolong, remnya nggak pakem. Takut cok. Kacau. Ini knalpotnya enak banget nih, nggak bacot, sumpah knalpotnya enak banget, nggak bacot tapi kedengeran gitu loh. Orang notice tapi nggak seberisik yang 636 atau mungkin seberisik Z1000 kemarin. Anak kecil enak banget ya. Wah gini, ini gua pesan aja ya, kalau lu punya motor moge dengan tenaga seperti gini gitu, usahakan rem lu dalam keadaan baik.
dalam keadaan prima loh rem lo ya. Ini serem men, sumpah. Remnya nggak pakem. Tapi shock breakernya untuk melibas jalan Kertajaya yang terkenal bumpy itu enak. Maksudnya nggak keras-keras banget, ini masih enak, masih bisa ditolerir. Mantap, asik bro. Mantap jiwa. Emang enak nih motor kubikasi gede gini. Suaranya juga wah mantap juga suaranya. Tapi nggak tahu nih, gue pakai helm yang baru. Terus mau setupnya juga baru nih, setup mic-nya. Gue nggak tahu apakah suaranya masuk. Mudah-mudahan sih masuk. Terus juga koplingnya ini kayaknya masih ori koplingnya kan ya. Itu enteng dan pendek, enak banget. Jadi buat nyentak ngut itu langsung kerasa powernya. Koplingnya pendek banget men. Tapi ini gue gak tahu kenapa nih, tangan gue kerasa pegel men. Apa ya, mungkin karena rubbernya ini keras atau apa, gue pegel sumpah. Ini aduh tapakan jadi pegel, kenapa ya? Gue karena nahan beratnya mungkin. Coba kerasa nggak? Nggak tahu sih, kalau yang punya Jet Aparatus mungkin kerasa nggak pegel di tangan gitu kalau udah riding agak lama. Kacau nih, aduh kacau motor ini kacau. Ternyata baru narik, sumpah ini aduh gimana ya gue jelasin ya. Gue ngerasa pakai motor ini dibanding sama Z1000 kemarin, gue merasa lebih gak safety pakai motor ini. Kenapa? Gue gak tahu kenapa. Jadi gue ngatur kata-kata dulu ya. Maksudnya adalah kalau Z1000 oke, dia narik tapi masih bisa under control gitu loh. Tadi pas gue nyoba naik bentar situ, gue ngerasa kayak hilang kendali sama motor ini gitu. Jadi ngerasa wah anjing gitu. Wah kacau nih. Wah iya sumpah. Sumpah kacau juga. Ternyata tadi yang gue bilang tarikannya payah, enggak. Ternyata ini tarikannya juga gila. Sumpah gila. Kacau. Nah balik lagi, tadi yang gue bilang kayaknya sama kayak kemarin deh. Motor ini yang kasa getar tuh di tangan, di kaki nggak ada sama sekali. Sumpah nggak ada sama sekali getaran. Tapi di tangan nih ada getaran tapi biasa aja. Motornya nggak geter-geter banget nih. Tapi yang bikin gue salah tuh kaki tuh nggak ada sama sekali getaran, sama sekali sunyi kaki ini, sumpah. Tangan gue akan lepas dari handlebar. Udah, stop tracknya dari sini, kita pulang dari sini. Gak usah terus-terusan Pak, jangan keenakan. Gak baik. Ini ngapain orang ini Cok? Sekali lagi gue mohon maaf banget nih ya, kalau saat gue yang tentang mogi-mogi kayaknya kurang komprehensif. Cuma ngomong enak, ini gak enak, ini enak gitu doang. Karena ya ya mohon maklum, gue jarang pakai moge. Jadi kalau moge yang rasa cuma enaknya doang. Tapi gue coba tetap berusaha mendeliver apa yang gue rasain sejujur-jujurnya. Ya jadi kayak gitu deh. Ya mudah-mudahan kalian suka dengan video-video gue tes yang motor berkubikasi gede. Jangan lupa like and comment and subscribe. I'm Fakri HP and signing out. Bye bye.